Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 8 Jakarta yang saya hormati, guru kepala sekolah maupun guru-guru dan seluruh karyawan, dan teristimewa kepada para siswa baru SMP Muhammadiyah 8 Jakarta, serta bagi orang tua wali siswa yang ikut pengajian untuk songsong tahun baru Hijriah di 1442 Hijriah tahun ini. Selamat menjalani pengajian dan juga selamat menjalani pembelajaran jarak jauh. Jadikan momentum daring ini, momentum belajar jarak jauh ini sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki di masa depan, sehingga proses pembelajaran ke depan menjadi lebih baik lagi. Tatkala nanti sudah tatap muka, kita bisa lebih baik lagi dalam menerima pembelajaran. Sekali lagi, selamat kepada siswa baru SMP Muhammadiyah 8 dan juga kepada para orang tua wali yang ikut pengajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru serta Wali Murid SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Saya Dr. Andes Haji Muhammad Afnan Hatikusumo, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekaligus pembina SMP Muhammadiyah 8, menyampaikan selamat atas diterimanya putra-putri Bapak Ibu semua di SMP Muhammadiyah 8 ini. Di sekolah ini insya Allah putra-putri Bapak Ibu akan diberi pendidikan yang maksimal sekaligus dibentuk akhlak yang mulia agar anak siap menghadapi tantangan kehidupan di era milenial ini. Kita semua tahu bahwa masa depan anak-anak sangat tergantung dari pola pendidikan dan pembentukan akhlak yang mereka terima. Di sisi lain dibutuhkan kerjasama Bapak Ibu Wali Murid dengan pihak sekolah. Selanjutnya kami juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru Hijriah. Semoga di tahun baru Islam ini kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik hari ini dalam rangka pengajian menyongsong tahun baru 1442 Hijriah, juga ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan pengajian wali murid secara daring. Ini kesempatan yang baik ini kami sampaikan. Yang pertama tentu saja kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu wali murid kelas 7 yang sudah bergabung di SMP Muhammadiyah 8, bersama-sama juga mendampingi anak-anak kita agar anak-anak kita bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Tentu saja kita juga harus melihat lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, juga lingkungan di sekitar rumah kita. Jadi ketika ini di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah, di rumah menjadi tanggung jawabnya keluarga, di lingkungan juga menjadi tanggung jawabnya masyarakat. Ini yang perlu kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Tentu saja kita punya harapan bahwa anak-anak kita nanti setelah dididik, dibina di proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 8 ini, semoga nanti menjadi insan-insan yang unggul dalam prestasi dan mempunyai akhlak yang mulia. Harapan kita
seperti itu, dan saya kira apa yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah, Tuhan yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, pada sahabat, insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya, dan akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu dan anak-anak semua, alhamdulillah hari ini seperti yang telah kita sepakati bersama, bahwa hari ini kita akan memulai pengajian bulanan yang telah kita sepakati di awal, setiap sebulan sekali. Pengajian bulanan ini alhamdulillah bertepatan dengan tahun baru Hijriah yang bertepatan tanggal 20 Agustus 2020. Pengajian bulanan ini sekaligus pengajian tahun baru Hijriah. Kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah kepada Bapak Ibu semua, dan juga kepada anak-anak yang Bapak banggakan. Semoga di tahun baru ini kita akan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu diberikan kekuatan agar kita dapat menghadapi segala apa yang sudah direncanakan Allah kepada kita. Dan semoga pandemi saat ini akan segera berakhir dan kita akan bertemu kembali seperti sedia kala. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat sehat dan iman kita dapat melaksanakan kehidupan sehari-hari. Pagi ini kita bisa bangun karena siapa? Allah. Udara yang kita hirup dan hembuskan pemberian siapa? Allah. Paru-paru yang kita pakai pagi ini dianugerahkan siapa? Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana kita tahu ucapan syukur itu alhamdulillah? Siapa yang mengajarkan kita dan siapa yang memberitahu kita bahwa bermajelis ini mendatangkan rahmat kalau bukan Nabiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Bapak Ibu, anak-anak ingin mendapatkan syafaatnya? Maka kita bersolat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkenaan dengan persiapan kita untuk menyambut tahun baru Hijriah, persiapan di sini maknanya kesadaran kita untuk memahami bahwasannya dengan perpindahan musim, perpindahan masa waktu, hendaknya kita pun juga membuat perubahan. Adanya siang dan malam, adanya malam dan siang, semua itu ada maksudnya. Adanya pergantian pekan ke pekan, itu ada maksudnya. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la yatil ulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bergantian antara siang dan malam. Ini sebagai tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi orang yang tidak mau berpikir,
di saat malam menunggu siang, di saat siang menunggu malam, begitu seterusnya. Akan tetapi, bagi orang-orang yang berpikir sadar, bersama bergantinya hari, banyak perubahan. Mulai dari kubur kita pun semakin dekat, umur kita semakin pendek, masa kita untuk beribadah pun semakin berkurang. Kesempatan untuk bertaubat pun sudah semakin berkurang. Dengan bergantinya hari, dan orang yang sadar ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang berpikir, orang yang bertakwa dan orang yang punya kecerdasan tidak hanya melihat pergantian hari itu hanya bergantian saja. Akan tetapi harus membuat evaluasi. Jika pada hari yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu tidak baik, maka tahun yang ke depan harus menjadi lebih baik. Sekaligus merencanakan hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada tahun yang lalu betapa banyaknya. Maka hendaknya kita dengan pergantian hari, bulan, dan tahun, kita jadikan saat-saat itu untuk kita merenung, mengevaluasi, melihat keadaan kita ini semakin baik atau buruk. Dan harus kita sadari bahwa bersama bergantinya hari, maka itulah akan semakin dekat kita, ajal kita. Malaikat Israel semakin dekat dengan kita. Dan kita tidak tahu siapa yang paling dekat dengan malaikat Israel saat ini. Kita tidak tahu, tapi jelas itu akan datang dan akan mencabut nyawa kita. Dan kita punya persiapan atau tidak untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tanziru sobah." Kalau engkau berada di sore hari, jangan menunggu pagi, karena pagi hari belum tentu untuk kita. Wa idza asoba fala tantaziru masa'a. Dan jika engkau di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Akan tetapi, lakukanlah yang paling manfaat saat ini. Besok pagi belum tentu untuk kita. Banyak orang yang malam harinya masih bercanda ria, bersendau gurau, tiba-tiba paginya sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Naudzubillahi min dzalik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu mudamu harus digunakan sebaik mungkin untuk berbekal, bukan saja bekal di dunia, tapi bekal di akhirat yang paling utama. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya di saat sehat sebelum datang penyakit pada diri kita. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Di saat longgar, jangan suka menunda-nunda kebaikan untuk kita kerjakan. Kalau kita menunda esok dan menumpuk itu semuanya, maka belum tentu kita bisa melaksanakan. Ada 2 nikmat besar, tetapi banyak orang yang tertipu. Tapi sering orang lalai dan tertipu. Apa itu? Yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Jadi masih hidup ini, mari kita persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan panjang hingga menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini sampai kepada kita seluruh kaum muslimin wal muslimat, khususnya keluarga besar SMP Muhammadiyah 8. Dan kita memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 menjadi evaluasi bagi kita semua untuk kedepannya lebih baik lagi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.